Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kali ini saya akan mendemokan tentang pemasangan harddisk SSD bulldozer ini untuk saya masukkan ke dalam laptop. Jadi untuk CD-ROM dari laptop sudah saya lepas, dan nanti untuk harddisk SSD ini kan saya pasang di caddy 12,7 mm yang seperti ini. Ini kemarin bareng ya sama belinya sama ini. Ini harganya murah, ini hanya Rp30.000. Dan kita lihat nih seperti apa nih. Di belakangnya ditunjukkan instruction manual yang cukup mudah ya. Lepaskan, kemudian masukkan, kemudian masukkan. Jadi seperti ini untuk kemasannya, dan ini adalah barangnya. Ini ringan ya pemirsa, ini hanya sekitar 20 gram. Jadi seperti ini untuk caddy 12,7 alias setengah in ya, caddy setengah in. Yang ini cocok untuk dipasangkan di laptop 8440 tipe saya. Jadi ini untuk harddisknya kita lepas dulu. Untuk harddisknya kita lepas dulu, lakukan dengan hati-hati ya, agar tidak terjadi banyak kerusakan. Tukannya agak ribet nih nyopotnya ini. Ini tentunya harus dicongkel ya, harus dicongkel, mau nggak mau harus dicongkel. Ini agak rumit nih. Dan nyongkelnya seperti ini versi saya ya. Ini pergunakan lubang ini sebagai pengungkit, dan ini ditekan ke sana keluar dan ditarik, dan sudah terlepas. Ini caddy-nya kita masukkan ke caddy untuk harddisk SSD-nya. Ini bisa dari bawah belakang ini ya, kita tekan ya, pastiin terpasang dengan baik. Kemudian pasang bautnya. Baut sudah saya siapkan. Untuk baut ini kan ada 4 ya, bisa dipasang 4-4-nya, bisa dipasang 2 aja untuk yang sini, yang terutama untuk menahan gini 2. Jadi saya nanti akan pasang ke 4-4-nya. Agak lama ya. Kita keluarkan bautnya. Ada 1 2 3 4, dan pasangkan satu dulu. Pergunakan obeng yang disertakan dalam ini, baut paket. Kemudian ini juga sama, ini semua sudah standar, ini standar 2 mili ini untuk baut ini. Kalau nggak ada nih ribet nih nyarinya nih, makanya selalu disertakan dalam belian. Dan ini rentan hilang ya, kadang kita ada sedikit slappy, kemudian baut ini akan terlempar entah kemana. Tuh ya, pastiin terpasang dengan kencang sekencang yang bisa kita kencangkan. Periksa seperti ini. Kemudian saya akan ambil laptopnya. Saat ini laptop sedang hidup. Lebih baiknya, saya nggak tahu apakah ini bisa menerima aktif swap atau tidak, tetapi tentunya lebih amannya kita matikan saja ya. Dan kita akan shutdown dulu untuk laptopnya. Dan ini sudah mati. Kemudian laptop saya tutup, dan ini untuk tampak belakangnya.
Ini harddisknya di sini, dan ini untuk tempat caddy-nya tadi. Tuh, coba kita intip seperti apa lubangnya. Nah, seperti ini lubangnya. Kemudian kita masukkan caddy-nya. Jangan sampai kebalik. Observasi dulu sebelum dipasang. Jadi ternyata ini tidak ada penguncinya ya. Tidak ada penguncinya, beda sama kalau ini kan, ini ada belakang ada penguncinya. Ini ada pengunci di sini. Kalau kita masukkan akan nongol di sini. Kemudian ini untuk CD-ROM-nya saya lepas karena kita jarang menggunakan CD-ROM. Dan kita pasang. Tekan hingga terpasang dengan rata. Jadi setelah kita pasang nanti akan seperti ini. Tuh. Kemudian di sini kan ada baut laptop, ini harusnya ada dikunci ya. Kunci, kemudian kita kembalikan saja deh untuk penguncinya ini ke dalam lubang yang ada. Tidak bisa masuk, mungkin yang ini kali. Ini ada dua nih, soalnya ini kemarin satu nggak ada, kayaknya sih ini ya sebenarnya. Bukan juga. Jadi tetap kita biarkan saja untuk baut, jangan dipasang dulu. Dan saya akan langsung masuk ke dalam Windows. Ini hardware sudah terpasang dan power saya hidupkan. Tunggu beberapa saat hingga booting selesai. Indikator power 100% masih. Enter biar cepat. Dan kita saat ini sudah masuk ke Windows, masih di halaman depan. Nah, sudah masuk. Kemudian akan saya coba masuk ke dalam My Computer. Dan sudah dikenali di sini di E ya, jadi langsung begitu. Kemudian dari sini saya akan melanjutkan proses dengan mode perekaman kamera ya. Perekaman layar dengan Bandicam agar lebih jelas gambarnya. Ya, langsung saja. Dan pemirsa, kita sudah ada di desktop ya. Kemudian saya akan masuk ke Windows Explorer. Kemudian saya maximize. Dan ini untuk E nya masih kosong. Coba kita lihat dalamnya ini kemarin ada file ya. File yang buat nyoba kemarin itu, ini bisa di delete nih biar kosong. Jadi di sini saya akan menformat dulu untuk ininya ya, untuk Windows-nya. Untuk harddisk SSD itu akan kita format dulu. Kontrol panel. Kemudian kita sudah di kontrol panel, kemudian kita akan menuju ke administratif tool lagi yang ada di sini nih, dan kita ke komputer manajemen. Setelah komputer manajemen diklik, kita masuk ke seperti ini. Kemudian saya akan kurangin yang ini biar kelihatan clear. Dan sekarang kita akan menuju ke disk management.
sini. Kemudian ini ada new volume. Ini akan saya partisi jadi 2 ya. Jadi nanti agar tidak repot mempartisinya kembali. Ini kemudian kita klik kanan. Kemudian kita akan membuat partisi baru. Di sini saya memanfaatkan partition tool dari built-in Windows ya. Jadi saya tidak memakai software pembantu seperti Partition Magic atau yang lain. Nah, kita coba seperti ini, bisanya seperti apa. Kita akan demokan. Ternyata di sini tidak bisa. Oke, kita lihat dulu. Ini kan Healthy Primary Edition. Healthy Primary Partition, kemudian kita shrinking. Shrinking itu dikecilkan. Nah, di sini ada penentuan setelah dan sebelum dikecilkan. Artinya seperti ini. Size terdetek 122.102 MB. Nah, space available-nya 118, sekian. Jadi ini sebagai patokan juga buat pemirsa kalau menanyakan 120 GB hard disk saya kenapa kok kapasitasnya di bawah itu, karena hitungan dari megabyte ke giga itu beda gitu loh. Oke, kita akan shrinking sebanyak, kita akan buat dari 120, kita sisakan 20 yang 100 GB nantinya untuk sistem. Ini berarti saya akan rubah jadi 18 ini saja. Total size ini nanti akan jadi 103. Coba kita paskan ya biar enak gitu loh kelihatannya. 117, 119. Nah, shrinking 102. Oke, kita okekan saja segini ya. Kemudian shrink. Nah, kemudian akan jadi 2 partisi di sini. Satunya 99,74 dan ini menjadi unallocated. Itu 99. Jadi 0,7. Coba ini kayak kurang besar nih bagi saya ini. Kemudian kita ke extend. Next. Di 1 volume total segini, maksimum segini. Kita akan extend agar nambah ya. 102 select untuk extend. Kita extend maksimum. Oke, sebentar saya berpikir dulu. Tersedia 19 sekian. Tadi segitu, berarti akan jadinya, coba kembali lagi, cancel. Ini saya mau lebarkan dikit agar jadi 100 GB pas. Tuh 99,7, kurang enak gitu sekalian kita ngepasinnya ya. Extend ya, bukan shrink ya. Next, extend. Kita extend jadi 300 MB. Next, finish. Nah, jadi 104 nih ya, 19,2.
Kemudian ini saya akan buat partisi baru 100 GB untuk sistem, dan ini untuk sekitar 19,2 ini untuk nyimpen data gitu. Jadi nantinya ini harddisk akan saya fungsiin sebagai primary yang untuk SSD nya, kemudian harddisk yang lama itu kita copot, kita lepas, kita jadikan dia secondary, karena pembacaan untuk harddisk SSD dan juga nulisnya alias kinerjanya lebih cepat. Coba kita lebih cepatnya itu seperti apa, kita akan uji di sini. Kemudian ini new simple volume segala macam, kemudian next. Nah ini selalu ditanyakan mount, jadi scene following letter ini aja deh. Next, sistemnya NTFS, kita sudah melupakan FAT32, jadi sekarang kita konsentrasi di NTFS. Next, finish. Nah, oke, formatting sebentar dan sudah jadi harddisknya. Jadi kita di sini untuk saat ini ya, untuk harddisknya itu di C, D, E, F tuh. Kemudian saya akan close dulu sebentar, kita jangan close dulu, langsung saja dilihat di my komputer. Nah, jadi kita sekarang punya 4 logical disk yang sebenarnya adalah 2 ya. Tuh, yang C, D ini harddisk piringan, harddisk primer yang saat ini saya pakai, dan E, F ini adalah harddisk baru punyanya SSD. Nanti saya akan install di E untuk Windows 7 nya, kemudian saya akan biarkan untuk F ini sebagai data di harddisk SSD. Karena ini sudah emput-emputan ini saya untuk CD ini kan pakai 58, kemudian yang ini 85, ini sudah ungup-ungup, ini udah mau habis. Jadi gimana kalau dipakai gitu, kita kan juga butuh ruang penyimpanan yang cukup untuk operasional, karena secara dasar Windows itu mensyaratkan untuk disk baiknya itu sisakan minimal 10% dari total kapasitas, itu tidak boleh dipakai karena digunakan sebagai logical cache. Tuh. Jadi digunakan sebagai RAM juga gitu loh, ketika dalam proses read and write pada harddisk. Oke, cukup jelas ya. Jadi demikian caranya untuk memformat dengan menggunakan administratif tool yang sudah tersedia di control panel. Jadi sebenarnya saya akan extend perlebar ini ke pembahasan sedikit tentang komputer manajemen ini ya. Di sini apa sih yang sudah ada, dan banyak orang yang mungkin menganggap hal ini tidak terlalu penting karena ini adalah di fungsi administratif task scheduler. Ini kita bisa menjalankan seperti scanning, seperti backup, itu dari task scheduler. Event viewer ini adalah untuk melihat apa yang terjadi secara real time saat ini di komputer kita. Jadi banyak sekali di situ akan muncul yang namanya logging. Nah, dari log itu kalau ada error, ada event baru, ada event yang di close, akan terekam di lognya. Shared folder ini digunakan untuk men-setting permission alias level user dari sebuah folder.
Dan di sini local user and group, ini untuk pengaturan user dan group. Performance ini untuk melihat performance dari komputer kita. Jadi itu tuh ini nih yang dimaksud dengan performance itu yang dari klik kanan test manager ya, test manager. Kemudian nah inilah yang disebut dengan performance monitor itu. Di sini application running, dimana task manager itu berfungsi untuk mematikan secara paksa suatu program yang sedang berjalan. Misalkan terjadi error, kita bisa pergunakan task manager dengan cara memanggilnya dengan memencet Ctrl Alt dan Del. Dan setelah itu akan muncul pop-up window untuk Windows Task Manager. Kemudian Anda bisa menginterupsi program yang error tersebut. Di sini juga ada untuk interupsi setiap subprogram atau proses yang saat ini sedang berjalan di belakang layar. Tentunya ketika menggunakan ini hati-hati, jangan yang critical service yang sedang berjalan Anda matikan. Itu yang sering terjadi kalau kita mematikan csrss.exe atau svc.host ini. Kalau kita matikan maka komputer akan restart. Tuh. Di sini juga sebagai monitor kalau ada suatu program mencurigakan yang Anda tidak ketahui, Anda bisa kill dari sini. Services sama, ini untuk spesifik ke setting-setting yang complicated, dan ini sudah harus advanced di sini. Jadi ini tetap Anda biarkan saja kalau kita tidak tahu fungsinya. Ini seperti Windows Time dan lain-lain, itu ternyata semuanya bisa kita matikan secara permanen atau matikan saat ini, kemudian nanti setelah di reboot akan hidup lagi. Nah, dari sini fungsinya performance. Nah, ini ya, ini adalah indikator dari performance komputer kita. Di sini ada CPU usage. Ini digunakan untuk memonitor berapa persen penggunaan power CPU oleh semua aplikasi yang kita sedang kerjakan sekarang. Misalkan Anda mengerjakan pekerjaan Word dan Excel, maka di sini akan kelihatan nih penggunaan CPU usage-nya. Ini terutama juga pada game. Memori juga sama nih, ini adalah berapa konsumsi memori yang saat ini sedang berjalan. Memori saya 4 GB. Dan sekarang masih tersisa resource lihat dari bar graf ini kan kelihatan ya. Jadi saya saat ini mempergunakan sepertiga dari kemampuan kapasitas memori dari 4 GB itu yang ada. CPU usage history ya, ini kan bersih, ini grafnya ini. Kalau sedang digunakan maka dia levelnya akan tinggi grafiknya. Physical memory juga sama. Itu tentang basic dari performance monitor. Kemudian ada networking. Nah, networking ini berfungsi untuk memonitor kalau lintas data nih secara grafik seperti ini aja. Jadi misalkan Anda sedang download, maka di sini grafiknya pasti akan naik. Dan ini adalah user yang aktif. Ini kita bisa kondisiin, misalkan komputer kita itu kita buat multi user dalam satu mesin, atau bisa menggunakan sistem yang kayak dulu itu yang biasa digunakan untuk warnet, yang menggunakan satu komputer kemudian banyak user. Jadi tipenya itu nanti dari setiap konsol workstation yang klien. Nah, PC klien itulah konsepnya. Jadi klien itu hanya ada keyboard dan juga mouse dan layar. Dan untuk sistem penyimpanan dan lain-lain menggunakan satu disk. Itu lebih spesifik lagi pada penggunaan sistem Linux biasanya untuk networking. Jadi itu tetap kita skip. Jadi demikian pemirsa tips cara mempersiapkan
memformat sebuah harddisk, entah itu apakah harddisk SSD atau harddisk biasa versi saya. Berbagai aplikasi yang lain bisa dikembangkan dari basic yang saya sudah perlihatkan dalam video ini. Jadi Anda tinggal berani mencoba dengan segala resiko atau tidak. Nah, itu adalah berada pada tangan diri Anda sendiri. Kembali lagi, ngoprek segala sesuatu itu adalah tentang keberanian dan kemauan dari kita sendiri. Jadi do it with your own risk itu adalah selalu menjadi garis bawah dari setiap warning, dari setiap action yang Anda akan lakukan. Tanggung sendiri akibatnya dan Anda harus berani melakukan itu. Disitulah inti dari ngoprek di rumah YouTube. Oke, terima kasih sudah menyaksikan ya video ini panjang lebar. Jangan lupa pemirsa untuk selalu like dan share dan juga subscribe channel ini. Dukung selalu agar channel ini berkembang terus, dan nantinya akan kita bisa hadirkan hal-hal yang lebih edgy lagi, hal-hal yang lebih keren dan oke lagi, tentunya di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan salam ngoprek.